Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yiri Wibowo dalam Tip and Tricks solusi mudah dalam menggunakan Accurate Accounting Software. Sebelumnya, mohon untuk like and subscribe agar kami dapat terus menayangkan video yang berguna dan bermanfaat. Selamat menyaksikan video tutorial akurat ini dari kami. Tetap pada awal akhir intinya adalah modul di aktiva tetap, yaitu kita pertama membuat kategori, kita klik aktiva tetap, kita klik kategorinya dulu, kategori aset. Saya umpamakan kategori asetnya itu ada bangunan, saya simpan, ada kendaraan mobil, saya simpan, ada kendaraan motor, kemudian saya simpan, ada mesin produksi, kemudian saya simpan, ada inventaris atau perlengkapan, saya tulis inventaris saja, saya simpan, terus kemudian ada tanah, saya simpan. Nah, tampilannya adalah kategori-kategori yang sudah saya sediakan adalah seperti ini: bangunan, inventaris, kendaraan motor, mobil, mesin produksi, dan tanah. Kemudian, saya akan membuat bahwa ada tanggal 3, yaitu pembelian aset. Kita mundur menjadi tanggal 3 saja, yaitu pembelian aset atau aktiva tetap dengan hutang. Artinya perusahaan membeli aset berupa komputer dan menerima tagihan dari PT Asiacom senilai 8.500.000, belum termasuk PPN, dan nomor faktur adalah A041. Langkah di Accurate yaitu sama seperti tadi, kita membuat master vendor. Master vendor kita buatnya dari di modul pembelian, kita bisa lihat di pemasok. Kita tulis PT Asiacom, kita pilih kategorinya umum saja, kita pilih PT Asiacom. Setelah itu yang lainnya saya kosongkan saja untuk mempersingkat. Kontaknya saya abaikan, pembelian saya abaikan, hanya kita pilih akun utangnya, yaitu utang usaha. Yang kedua adalah akun uang muka pembelian. Pak Yudi, mohon maaf kecepatan. Ya. Saya baru nyampe pemasok. Memasok? Yang saya tulis ini, betul? Ini? Ya, aku baru nyampe situ. Oh, ini pakai umum ya? Ya, kategori umum lagi ya? Umum aja. Asiacom ini kita umum saja. Oke. Kemudian kontaknya ini Asiacom ya? Oke, sebentar. Ya, kontak saya abaikan. Oke. Pembelian saya pilih yang akun hutang usaha, yang uang muka menjadi uang muka pembelian. Pembelian, COD-nya tetap? COD-nya bisa kita ganti, bisa kita pilih. Di sini bisa COD 30 ya, kita ganti jadi 30. Oke, COD 30. Lalu akun hutangnya apa tadi, Pak? Akun hutangnya ikutin di hutang usaha. Di situ ada akun hutangnya, hutang usaha ya. Nah, yang akun uang muka menjadi uang muka usaha. Setelah itu kita simpan. Oke, sudah simpan. Nah, setelah kita simpan, yaitu setelah kita buat master vendor, baru kita membuat pembelian sama seperti tadi. Ke modul pembelian, karena kita belinya melalui kredit ya, jadi melalui pembelian, kita langsung ke faktur pembelian tanpa melalui pesanan dan lain-lainnya, karena kita langsung masuk faktur pembelian. Jadi kita abaikan yang lainnya, kita masuk ke faktur pembelian. Sama seperti tadi modul pembelian, kita pilih PT Asiacom. Setelah Asiacom kita ganti tanggalnya menjadi tanggal yang sesuai, yaitu tanggal 3 Januari. Nah, setelah itu kita tulis fakturnya, yaitu 041 garis miring AC garis miring 2000 XX. Nah, kita langsung pilih ada pembelian aset yang ini. Ini yang penting nih.
Ya, yang ini adalah pembelian aset yang penting. Pada saat kita beli aset, kita pilih di sini pembelian aset. Kita klik pembelian aset. Pembelian aset memerlukan barang atau akun perantara. Pembelian akurat akan membuatkan barang dan akun aset. Kita lanjutkan, sekali klik ya. Setelah itu kita tulis namanya, yaitu komputer. Kita pilih kuantitasnya, yaitu 1 dengan nilai 8.500.000. Ya, setelah itu ini seperti begini, kita klik lanjut. Ini adalah membuat faktur pembelian. Yang jurnalnya adalah pembelian aset pada hutang. Oke, setelah itu kita simpan. Nah, setelah kita simpan, baru yang dinamakan kita akuisisi aset atau kapitalisasi aset. Cara kapitalisasi aset, kita kita ke modul yang namanya aktiva tetap. Sama seperti tadi pembelian itu sama, kita aktiva tetap, kita pilih aktiva tetap atau aset, terus kita pilih aktiva tetapnya. Ini namanya adalah kita pilih komputer, misalnya kita komputer Samsung, kita pilih Samsung. Tanggal belinya kita samakan saja dengan yang tadi tanggal 3. Setelah itu tanggalnya tanggal 3 juga, seperti begini. Ya, kita pilih aktiva tidak berwujud. Tidak berwujud jangan di tick mark, kita langsung garis lurus. Kita pilih akun asetnya adalah inventaris kantor. Akumulasinya kita pilih akumulasi penyusutan inventaris kantor. Biaya penyusutannya kita pilih adalah biaya penyusutan kita pilih penyusutan peralatan. Ada inventaris nggak ya? Ada inventaris. Ya, penyusutan inventaris kantor. Kita pilih kuantitasnya 1, umur asetnya kita pilih 4 tahun, kita samakan seperti pajak, 4 tahun. Bulannya kita kosongkan menjadi 25%, nilai sisanya kita nolkan. Setelah itu kita klik informasi. Setelah yang di atas informasi umum, yang kedua adalah informasi bawahnya, informasi lainnya. Setelah kita klik informasi lainnya, kita pilih kategori asetnya, yaitu inventaris. Kita pilih inventaris. Lokasi kita abaikan. Yang terakhir adalah yang bawahnya akun pengeluaran. Akun pengeluarannya itu adalah pembelian aset. Nah, nilainya adalah 8.500.000. Kalau kita lanjut, kita klik lanjut seperti ini, hasilnya adalah kalau kita simpan, jurnalnya akan masuk ke tipe aktiva tetap. Jika sudah lengkap, data-data yang diinput, sudah selesai menggunakan modul aktiva tetap, kita simpan, ada sebelah kanan kita save. Ya, ini adalah aktiva tetap sudah tersimpan. Nanti hasilnya kita bisa lihat lewat neraca atau laba rugi, kita bisa lanjutkan seperti itu. Oke, itu adalah pembelian aset yang notabene-nya adalah pembelian aset melalui hutang. Artinya hutang itu adanya pembelian melalui hutang, tidak melalui cash basis. Selanjutnya, tanggal 5, pembelian aset tetapi secara cash. Tadi pembelian aset secara hutang, sekarang pembelian aset secara cash. Yaitu langkah pertama menggunakan modul kas dan bank juga. Yaitu kita memasuki kas dan bank, kita milih pembayaran. Setelah pembayaran, kita pilih pengeluarannya melalui bank. Tanggalnya kita rubah menjadi tanggal 5 Januari. Setelah itu pilih akunnya adalah akun pembelian aset, akun parkir ya ini namanya. Ya.
pembelian aset, nilainya adalah 6 juta rupiah. Ya, kita klik lanjut, akan seperti ini. Setelah ini kita nominal kita isi, kita save sama seperti tadi lewat modul kas dan bank. Langkah kedua adalah kita mengkapitalisasi aset atau mengakuisisi aset. Yaitu caranya sama seperti tadi pembelian komputer, cuma ini pembelian meja. Kita klik aktiva tetap, kita pilih aset. Nah, kita pilih namanya menjadi pembeli meja. Kita klik yang namanya menggunakan kas dan bank, pembelian aset save. Apa sih pembeliannya tadi? Ya, ini pembelian meja, furniture meja, 6 juta. Meja kerja. Tanggalnya kita rubah menjadi tanggal 5. Ini juga tanggal 5 Januari. Setelah itu kita pilih, nomor asetnya kita abaikan, kita pilih, kita ke atas dulu, kita pilih ini yang umum, metode garis lurus, kita pilih akun asetnya adalah akun aset inventaris, sama seperti tadi. Kita pilih metode penyusutannya akumulasi penyusutan inventaris, biayanya adalah penyusutan inventaris kantor, sama dengan yang tadi, asetnya cuma 1, umurnya adalah 4 tahun, bulannya 0. Kemudian kita pilih infonya, kita pilih kategori aset. Kategori asetnya adalah inventaris. Di bawahnya adalah pengeluaran biayanya melalui pembelian aset. Nah, ini kita nilai adalah 6 juta. Kita klik lanjut. Setelah klik lanjut, kita akan membentuk akan menjadi aktiva tetap. Ya, saya akan simpan. Nah, sini sudah tersimpan menjadi aktiva tetap. Setelah menjadi aktiva tetap, kita akan membuat checkpointnya. Dalam artian kita akan cek hasilnya yang kita buat atas modul pembelian. Kita ke daftar laporan, kemudian ada aktiva tetap. Ya, aktiva tetap. Setelah itu daftar aset tetap. Nah, ini adalah daftar aset tetap, ini adalah aktifannya yang telah kita buat tadi. Atau tampilan yang lain. Kita bisa aktiva tetap. Kita pilih contohnya adalah history atau aktivator kategori. Kita pilih seperti ini, periodenya adalah periode Januari 31. Akan kita tampilkan seperti ini. Nah, ini adalah tampilannya untuk aktiva tetap, bahwa kita sudah memasukkan menjadi kategori aktiva tetap. Oke, itu adalah modul-modul yang ada di aktiva tetap. Kita bisa coba menggunakan contoh dari 2 itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke modul yang terakhir, yaitu modul modul yang terakhir adalah modul buku besar. Modul buku besar, kita sudah sampai ke halaman yang 32. Itu bisa kita lihat alurnya, yaitu untuk materi membahas pencatatan untuk beban dan jurnal umum. Saya akan close dulu ini. Semuanya saya akan close. Setelah saya close semuanya, saya akan melihat soalnya soal latihan ada di halaman 33. Untuk keperluan kasus latihan di halaman 33, kasus latihan transaksi, untuk keperluan transaksi tanggal 28 dibutuhkan nomor akun perkiraan baru atau perlu dibuatkan, yaitu saya akan membuatkan caranya ke buku besar.
ke buku besar, setelah itu ke akun perkiraan. Saya pilih tipenya dulu, tipenya yaitu pilih kewajiban jangka pendek. Nah, saya akan pilih kode perkiraan. Kode perkiraannya saya membuatnya adalah 210205. Nama perkiraannya saya akan ganti menjadi biaya yang masih harus dibayar. Setelah itu saya akan membuat sub akunnya. Saya akan pilih sub akun dari 2102. Ya, seperti ini. Saldonya saya abaikan, lain-lainnya saya abaikan, saya simpan. Setelah itu, selanjutnya baru kita bisa menyelesaikan untuk yang tanggal 28. Yaitu mencatat biaya yang masih harus dibayar atau tanpa menggunakan pemasok, yaitu menerima tagihan kebersihan, lingkungan sebesar 150.000 dan biaya dibayarkan untuk pada bulan depannya. Yaitu cara diakurat ada di buku besar, kemudian pencatatan beban. Setelah pencatatan beban, saya pilih hutangnya adalah pembelian yang biaya yang harus dibayar, biaya yang akan dibayar, yang masih harus dibayar. Tanggalnya saya ganti menjadi tanggal 28. Seperti yang di soal, jatuh temponya kita buat estimasi aja sekitar tanggal 4 bulan 2. Setelah itu saya pilih akun perkiraannya, yaitu akun perkiraan retribusi dan sumbangan. Nilainya saya tetapkan adalah yang ditagih 150.000. Kemudian saya lanjut. Setelah saya lanjut, ya, kemudian saya simpan. Setelah saya simpan adalah untuk transaksi yang terakhir adalah tanggal 30 dalam melakukan adjustment untuk sewa dibayar di muka. Sewa gedung adalah yang tadi 24 juta adalah untuk 24 bulan alias 2 tahun. Sehingga setiap bulan kita harus melakukan adjustment untuk biaya sewa gedungnya. Caranya adalah ke buku besar, kita pilih buku besar, kita pilih jurnal umum. Setelah kita pilih jurnal umum, kita pilih tanggalnya, periode tanggalnya 30, di sini 30 Januari. Kita pilih jurnal umum, semuanya tidak saya rubah, hanya tanggal, kemudian kita pilih adalah sewa gedung. Sewa gedung, beban sewa gedung, saya tulis debit 1 juta. Yang kedua adalah untuk kreditnya, saya milih sewa dibayar di muka. Sewa gedung dibayar di muka senilai 1 juta sebelah kredit. Saya akan klik lanjut. Ya, ini tampilannya adalah jurnal umum untuk adjustment biaya sewa atau penyesuaian biaya sewa. Nah, ini adalah saya akan langsung simpan menjadi simpan. Nah, ini adalah beberapa contoh dari di atas dapat dilakukan selanjutnya sesuai dengan kebutuhan dan aktual yang ada di perusahaan. Jadi adalah ini jurnal umumnya. Terus kemudian ini adalah bagian yang terakhir yaitu di halaman 36. 36 itu kita melakukan periode tutup tahun. Tutup buku, artinya periode per bulan. Tujuannya adalah untuk membentuk penyusutan aktiva tetap secara otomatis dari aktiva tetap yang telah kita buat. Ini saya akan close dulu. Close dulu. Nah, ini adalah untuk perusahaan dengan cara melakukan closing atau tutup buku akhir bulan. Caranya adalah ke perusahaan, proses akhir bulan,
Setelah klik saya akhir bulan, saya akan pilih bulannya adalah bulan Januari, tahunnya tahun 2001, yang lainnya tidak saya rubah karena hanya satu mata uang rupiah saja, yaitu kita klik disimpan. Ini adalah proses akhir bulan telah berhasil. Kemudian, dari hasil-hasil transaksi yang tadi di atas, yang telah kita lakukan, maka akan bisa menampilkan neraca, laba rugi, aktiva tetap, buku besar, seperti yang ada di modul, yaitu ke daftar. Saya akan lihat hasilnya, daftar laporan, kemudian aktiva tetap, untuk sementara aktiva tetapnya mana sih? Ini dia aktiva tetap. Kemudian aktiva tetap per kategori. Ya, saya klik ini, saya lihat di akhir Januari, tanggal 31 adalah tampilan seperti ini. Ini adalah tampilannya. Sama persis yang ada di materi, caranya adalah seperti ini untuk menampilkan aktiva tetap per kategorinya. Kemudian, saya akan menampilkan apakah neracanya sama seperti yang di materi. Kita lihat ke daftar laporan, terus ke daftar laporan juga. Sementara ini sudah ada, saya klik di sini, saya pilih neracanya ke keuangan, saya pilih neraca sekontronya. Neraca sekontro, mana neraca? Ada neraca sekontro. Oh iya, sebelah kanan. Neraca indeks sekontro. Nah, ini per tanggal 31 Januari saya akan rubah seperti ini. Saya langsung tampilkan. Ya, seperti ini. Hasilnya apakah sama? Kita lihat ada di materi juga sama. Di materinya sama persis dengan hasil yang telah kita tadi lakukan. Seperti begini adalah tampilannya. Kita akan ngecek. Bagaimana ngecek dengan laba ruginya? Laba ruginya kita bisa cek di tempat yang listnya, keuangannya. Saya akan cek laba rugi standar. Saya pilih laba rugi standar yang paling atas. Saya pilih periodenya per bulannya. Saya pilih per periode akhir bulan. Saya langsung tampilkan saja. Ya, tampilannya seperti ini. Hasilnya sama persis dengan yang ada di materi yang telah saya share. Nah, mudah-mudahan dengan materi yang ada bisa dicoba untuk berulang-ulang kali. Dalam artian untuk berulang-ulang kali itu bisa dicoba-coba dengan membuat database baru. Seperti itu untuk percobaannya, sehingga akan selagi kita masih bisa mencoba terus, kita akan mengetahui kelemahan atau kelebihan dari akurat yang akan kita coba ini. Terus kemudian untuk tampilan-tampilan laporan yang lain kita bisa pilih, kita bisa lihat dari laporan-laporan ini semua kita bisa pilih bagaimana bentuk laporannya dan seperti apa alur akuntansinya ada di laporan-laporan ini hasilnya. Oh iya, yang paling saya ingin informasikan adalah jika kita klik di neraca seperti ini, saya ingin melihat buku besar dari yang 419 juta ini, saya bisa klik di sini. Saya klik di sini akan muncul tampilan seperti ini. Ini artinya drill down. Drill down artinya pilihan di dalamnya akan kita klik. Di sini pun selagi masih ada tanda tambah, kita bisa melihat aslinya tuh seperti apa. Saya akan klik coba pembelian, misalnya saya klik yang 25 juta. Dia akan muncul sampai dengan ke jurnalnya. Nah, ini adalah tampilan-tampilan di Akuret bahwa rinciannya itu bisa sampai ke sumber dari laporan tersebut. Jadi untuk neraca atau laba rugi pun sama. Misalnya untuk ini kita bisa klik misalnya beban bensin dan parkir, saya akan klik. Dia akan muncul sampai ke dalam. Nah, ini adalah buku besar. Begitu buku besar saya klik lagi, dia akan muncul sampai dengan ke data awal atau data sumbernya, yaitu ke modul pembelian seperti ini.
Saya ingin melihat jurnalnya akan seperti ini. Rincian jurnal. Nah, ini adalah tampilan-tampilannya, ini pembayarannya. Terus habis itu saya ingin melihat buku besar secara keseluruhan. Di laporan juga di sini ada, yaitu keuangan. Buku besar mana ya? Oh, di sini buku besar. Diklik ke buku besar. Klik ke buku besar, kita bisa rincian buku besar. Ini akan terperinci satu persatu untuk periode yang kita inginkan, yaitu periode contoh tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Januari. Tampilannya akan seperti ini, kita akan klik. Nah, ini adalah buku besar yang telah kita buat. Kita juga bisa lihat keseluruhan jurnal, kita lihat seperti ini. Kita lihat jurnalnya sampai dengan 1 Januari sampai 31 Januari, saya akan lihat tampilannya jurnalnya itu banyak seperti ini. Ini tampilan jurnalnya. Nah, ini adalah sekilas tentang Akuret untuk penggunaannya, dan ini adalah modul yang paling sederhana yang sering terjadi di perusahaan untuk presentasi bahwa Akuret penggunaannya seperti ini dan hasilnya pun seperti yang telah ditampilkan seperti ini. Gitu. Terima kasih pembahasan yang telah saya sampaikan. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin tahu kelanjutan dari Akuret, monggo silahkan bisa kontak ke saya atau bisa WhatsApp ke saya atau email ke saya untuk dibagikan, untuk diinformasikan kelanjutan dari penggunaan Akuret.